Shalom semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bilangan bulat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada F. Sri Riawan. Yang kedua, Joshua Stephen Edward Aritona. Yang ketiga, saya Lustia Brantaning Dias. Dan yang keempat ada Mori Cahyani Hareva. Dalam materi bilangan bulat ini, kami membagi menjadi 4 tema. Yang pertama ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang kedua ada garis bilangan. Yang ketiga ada operasi penjumlahan. Dan yang keempat ada operasi pengurangan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama adalah pengertian dari bilangan bulat. Apa sih itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan bulat dituliskan tanpa komponen desimal ataupun pecahan. Bilangan bulat juga merupakan kumpulan dari bilangan yang bernilai positif, 0, dan negatif. Selanjutnya adalah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Misalnya adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang bernilai negatif dan dimulai dari negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Misalnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Sekarang kita masuk kepada bagian mengenai garis bilangan. Apa sih definisi dari garis bilangan? Garis bilangan itu sendiri memiliki definisi yang berarti suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real. Dan setiap bilangan real itu merujuk pada satu titik tertentu. Adapun fungsi daripada garis bilangan, yakni pada tahap awal pembelajaran matematika atau pada saat kita mempelajari matematika, garis bilangan ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan operasi bilangan. Operasi bilangan yang berupa penjumlahan, pengurangan, dan operasi lainnya. Selain untuk membantu kita dalam melakukan operasi bilangan, ternyata garis bilangan ini juga dapat mempermudah kita dalam mengurutkan suatu bilangan. Nah, ini adalah contoh dari garis bilangan. Garis bilangan itu sendiri berbentuk garis mendatar yang berisi bilangan-bilangan yang terurut. Terurut di sini memiliki pengertian bahwa garis bilangan ini dimulai dari bilangan yang paling kecil sampai kepada bilangan yang paling besar. Di dalam garis bilangan, semakin ke kanan, maka bilangan pada garis tersebut akan memiliki nilai yang semakin besar juga. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka akan semakin kecil nilai dari bilangan itu. Masing-masing ujung pada garis bilangan diberi tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan bahwa garis bilangan tersebut dapat diperpanjang ke kiri maupun ke kanan sampai tak hingga panjangnya. Atau dengan kata lain, garis bilangan yang kita gambar hanyalah perwakilan saja dari garis bilangan yang sesungguhnya.
Pada garis bilangan, posisi setiap bilangan menunjukkan nilai dari bilangan tersebut. Semakin ke kanan posisi suatu bilangan, maka semakin besar nilai bilangan tersebut. Sebaliknya, semakin ke kiri, maka semakin kecil bilangan tersebut. Jika dua bilangan menempati posisi yang sama, maka kedua bilangan itu dikatakan sama. Nah, karena garis bilangan menunjukkan nilai dari suatu bilangan, maka dengan itu kita dapat menentukan bilangan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Dari garis bilangan di samping dapat kita ketahui bahwa 2 lebih kecil daripada 5 dan min 2 lebih kecil juga daripada 1 serta min 1 lebih besar daripada min 2. Oke, selanjutnya yaitu operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda tambah. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan atau semakin besar. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi penjumlahan. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, 8 tambah 12 sama juga dengan 12 tambah 8. Hasilnya akan sama, yaitu 20. Yang kedua, sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum, sifat asosiatif dituliskan dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contohnya, dalam kurung 5 tambah 3 tutup kurung tambah 4 sama juga dengan 5 tambah dalam kurung 3 tambah 4. Hasilnya akan sama, yaitu 12. Oke. Selanjutnya adalah sifat identitas terhadap penjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa bilangan 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan bilangan 0, hasil operasi penjumlahan akan tetap. Secara umum dituliskan dengan 0 tambah A sama dengan A tambah 0. Contohnya, 8 tambah 0 sama dengan 0 tambah 8. Hasilnya akan tetap 8. Berikutnya, unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse atau lawan dari A adalah min A. Inverse atau lawan dari min A adalah A. Secara umum, sifat inverse dituliskan dengan A tambah min A sama dengan 0. Contohnya, 4 tambah min 4 sama dengan 0. Selanjutnya, sifat tertutup. Penjumlahan berlaku sifat tertutup, artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka A tambah B sama dengan C, dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 5 tambah 10 sama dengan 15. 5, 10, 15, ketiga-tiganya merupakan bilangan bulat. Baik, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu operasi pengurangan. Apa sih operasi pengurangan itu? Nah, operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda kurang. Di dalam suatu garis bilangan, apabila bilangan dikurangkan, maka akan bergerak ke kiri, dan hasilnya juga akan semakin kecil atau kurang. Di dalam operasi pengurangan bilangan bulat berlaku
A dikurang B sama dengan A ditambah dalam kurung min B. Dan juga berlaku A dikurang dalam kurung min B sama dengan A ditambah B. Dapat kita lihat pada contoh. Contoh yang pertama, 3 dikurang 1 sama dengan 3 ditambah dalam kurung min 1. Hasilnya 2. Contoh yang kedua, 4 dikurang dalam kurung min 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan hasilnya 6. Nah, seperti halnya pada penjumlahan yang memiliki beberapa sifat, pada pengurangan juga memiliki beberapa sifat. Pada pengurangan, sifat yang pertama adalah pengurangan melibatkan 0. Berlaku A dikurang 0 sama dengan A. 0 dikurang A sama dengan min A. Contohnya, 8 dikurang 0 sama dengan 8. Dan 0 dikurang 8 sama dengan min 8. Sifat yang berikutnya adalah tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif karena A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A, dan dalam kurung A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang dalam kurung B dikurang C. Dapat kita buktikan atau kita lihat pada contoh. 8 dikurang 4 tidak sama dengan 4 dikurang 8 karena 8 dikurang 4 hasilnya 4, sedangkan 4 dikurang 8 hasilnya min 4. Dan contoh berikutnya, dalam kurung 12 dikurang 4 dikurang 2 tidak sama dengan 12 dikurang dalam kurung 4 dikurang 2 karena hasil dari 12 kurang 4 kurang 2 adalah 6, sedangkan 12 kurang dalam kurung 4 kurang 2 hasilnya adalah 10. Sifat yang terakhir adalah sifat tertutup. Pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, maka hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C. Dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 6 dikurang 1 sama dengan 5. 6, 1, dan 5 merupakan bilangan bulat. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kiranya teman-teman dapat memahami materi yang kami sampaikan dan nanti bisa menjawab kuis dan juga menjawab soal yang akan kami berikan pada kelas sinkronus secara lisan. Dan juga kami kelompok 5 meminta maaf atas kesalahan-kesalahan dalam pembuatan video atau pemaparan materi. Terima kasih, God bless you.